Kembali di Angus Pagi bersama saya Bremana Tenaya dan rekan saya Yasmin Atania pemirsa. 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka akibat kericuhan di Wamena, Papua Pegunungan. Guna meredam situasi ini, pemerintah merangkul para tokoh masyarakat dan agama. Cepat! Lari! Lari! Kericuhan pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. 10 orang meninggal, 18 anggota TNI Polri dan belasan warga terluka akibat peristiwa ini. Terkait hal tersebut, saat ini situasi di Wamena mulai kondusif. Aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan lokasi kejadian. Diketahui kasus ini bermula ketika 2 orang warga Sinakma memberhentikan sebuah mobil pedagang kelontong dan menuduh mereka menculik seorang anak. Meski pihak kepolisian sempat menggelar mediasi terkait persoalan tersebut, namun warga yang termakan isu berita bohong langsung melakukan tindakan anarkis hingga situasi Wamena pada Kamis siang sempat mencekam. Tetapi memang sebagaimana yang terjadi, saya sudah dilaporkan ke Pak Kapolres ini karena ada yang memprovok sehingga bisa terjadi seperti itu. Tapi ini tentunya bagian harus saya evaluasi. Guna membantu meredam situasi di Wamena, Pemda Jayawijaya telah merangkul para tokoh masyarakat dan agama. Pemirsa, seorang pria keluarga pasien memukul perawat di Rumah Sakit Pribaya Kabupaten Tangerang, Banten. Pemukulan dipicu pelaku yang tak terima karena dilarang masuk ruang IGD saat jam besuk sudah habis. Kamera pengawas merekam momen saat seorang pria keluarga pasien adu mulut dengan petugas keamanan Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten. Tak lama kemudian seorang perawat muncul dan kembali adu mulut dengan pria tersebut. Namun tiba-tiba pria tersebut memukul perawat hingga nyaris jatuh. Belakangan diketahui aksi pemukulan dipicu pelaku yang emosi karena ditolak masuk ruang IGD untuk menjenguk keluarganya. Padahal saat itu jam besuk sudah habis. Pada tanggal 5 Februari sekitar jam 23 ya Pak ya, dari sisi pelayanan kan kita memang sudah tidak ada jam besuk. Ya mungkin kita sebut mungkin oknum ya, mungkin dari keluarga pasien ini yang ada pemaksaan untuk masuk di jam besuk. Sementara dari security juga sudah menjelaskan mengenai ketentuan jam besuk itu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, sudah dijelaskan dengan cukup asertif juga, namun keluarga memang tetap meminta untuk masuk. Nah, akhirnya perawat kami kan membantu untuk inisiatif, membantu menjelaskan ulang kepada keluarga pasien. Namun keluarga pasien sepertinya masih keras, insist untuk masuk dan tanpa diduga terjadi tindakan kekerasan terhadap perawat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka lebam di wajah kiri. Korban yang didampingi pihak rumah sakit kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Pasar Kemis. Kasus sudah masuk tahap penyidikan, namun pelaku belum ditahan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pohon berukuran besar di permukiman Cipinang Melayu, Jakarta Timur tumbang dan menimpa jembatan serta rumah warga. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Sebuah jembatan penyeberangan di atas Kali Sunter di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur hancur usai tertimpa batang pohon palem berukuran besar hingga tak dapat dilalui warga. Tak hanya itu, batang pohon juga menimpa bangunan rumah warga hingga hancur di beberapa bagian. Petugas gabungan yang berada di lokasi langsung mengevakuasi batang pohon dengan memotongnya menggunakan gergaji mesin. Akibatnya, kini sebagian warga terpaksa harus mencari jalur alternatif lain untuk dapat beraktivitas. Ya, pastinya bisa untuk kalau ini, untuk arah ke sini kita berjalan. Nggak ada jalan lain ya, Bu? Ada. Tapi jauh? Lumayan. Oh, berarti susah kalau mau ke sini ya? Iya, harus muter dulu dia. Diketahui sebelumnya 2 pohon palem dan 1 pohon angsana yang berada di bantaran kali tumbang sejak Jumat dini hari tadi.
Ketiga pohon berukuran besar tersebut tumbang secara tiba-tiba sebelum adanya angin kencang dan hujan deras. Pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga di Petamburan, Jakarta Pusat telah surut pada Jumat malam. Sebelumnya ketinggian air bahkan mencapai 60 cm. Banjir di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat Jumat malam telah surut. Warga pun kembali beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya pada Jumat sore, banjir merendam ratusan rumah warga di Jalan Petamburan 3. Ketinggian air mencapai 30 hingga 60 cm. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Jumat pagi hingga sore hari. Selain itu, drainase yang buruk juga membuat air hujan tidak bisa mengalir. Sekitar pagi ya, Pak? Pagi ya tadi ya. Oh, ini emang udah biasa kebanjiran begini apa seperti apa sih? Kalau misalkan biasa sih enggak. Ini baru mulai banjir lagi sih. Biasanya seperti itu. Tapi ini masuk sampai ke rumah kayak gini ya Mas ya? Baru kali ini sih. Meski sempat terendam banjir, warga tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum juga surut hingga Jumat malam. Petugas gabungan dan relawan terus mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Petugas gabungan dan relawan terus mengevakuasi warga di perumahan Purinirwana Residence Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan rumah warga masih terendam banjir hingga Jumat malam. Bahkan ketinggian air terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1 meter. Warga pun mengeluh karena belum adanya bantuan logistik dari pemerintah setempat. Selain itu, mereka kebingungan mencari tempat pengungsian. Kalau dibicarakan kurang, sangat kurang Bang. Karena melihat jarak juga, lalu kemudian hampir seluruh perumahan dan blok ini terdampak oleh banjir, kita sangat butuh tambahan untuk alat evakuasi. Karena hampir semua blok ini sudah terendam Bang. Diri Pak terkait Ya harapannya sendiri mudah-mudahan ada bantuan dari pihak pemerintah atau lurah atau dari desa untuk keperluan obat-obatan dan kebutuhan makan untuk 1.200 kepala keluarga di perumahan ini terdampak banjir sejak Jumat siang. Hujan deras sejak Kamis malam ditambah jebolnya tanggul Sungai Kalen resmi membuat banjir tak kunjung surut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Mamuju, Sulawesi Barat selama 2 hari. Bersama istri, Wapres meninjau kegiatan di Posyandu Siola Matahari. didampingi PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin secara khusus berkunjung ke Posyandu Siola Matahari. Di sini Wapres juga memberikan bantuan makanan tambahan kepada ibu dan anak. Selama kunjungan ini, Wapres memberikan arahan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka penanganan stunting. Meski 4 tahun terakhir mengalami penurunan, namun Provinsi Sulawesi Barat masih menjadi provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia dengan angka 35%. Wapres optimis Provinsi Sulawesi Barat mampu melakukan percepatan penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024. Saya minta koordinasinya dan gerakan sampai ke tingkat bawah, ke tingkat para pelaku kegiatan di bawah ya ini, dan juga di tingkat-tingkat puskesmas dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kedatangan Bapak Wakil Presiden ini menjadi momentum bagi Sulbar untuk mengajak semua pihak ya, membangun kolaborasi, membangun sinergi agar penanganan stunting itu tidak lagi berbasis sektoral. Saat ini Pemprov Sulawesi Barat telah bekerja sama dengan IPB menghadirkan program data desa presisi. Diharapkan program ini dapat menurunkan angka stunting hingga 14%. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Bawaslu mendorong peserta pemilu menyediakan penerjemah bagi disabilitas setiap kampanye. Ketua DPP Partai Perindo bidang organisasi dan kaderisasi mendukung hal ini.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Yusuf Lakaseng mendukung TPS Ramah Disabilitas dalam pemilu 2024 mendatang. Sama seperti warga lainnya, para disabilitas harus memiliki akses politik yang sama. Dengan memperhatikan kebutuhan para disabilitas, diharapkan para calon legislatif dapat memperjuangkan kebutuhan mereka. Bukan partai politik bukan hanya menyediakan juru bicara dari disabilitas ya, tapi caleg-caleg juga harus banyak dari disabilitas agar mereka juga memperjuangkan kepentingan kaum disabilitas di kekuasaan. Karena kalau tidak nanti negara abai terhadap mereka, padahal mereka juga manusia sama yang sama hak ekonomi, politik, sosial, budayanya juga harus diperhatikan oleh negara. Dengan menyediakan penerjemah bagi kelompok disabilitas, diharapkan para disabilitas dapat memudahkan mencoblos hingga mengetahui program-program partai. Dari Jakarta, Hairunisa Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat digelar para relawan. Berbagai pelatihan dilakukan agar warga memiliki penghasilan tambahan. Jelang bulan Ramadan, relawan menggelar kegiatan Basar Sembako Murah di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Basar Sembako Murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok yang saat ini mulai merangkak naik. Dalam Basar Sembako Murah kali ini, masyarakat dapat membeli paket sembako hanya dengan uang Rp25.000 saja. Paket sembako berisi beras, gula, minyak, dan mie instan. Pelatihan budidaya jahe dan kunyit digelar relawan di Aula TSC Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tanaman jahe maupun kunyit dipilih untuk dibudidayakan karena dinilai mudah dikembangkan dan cepat menghasilkan rupiah. Cirebon sebagai salah satu penghasil rempah jahe dan kunyit hingga dapat membuka peluang usaha. Pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian daerah. Seminar dan pelatihan budidaya kacang saca ici digelar relawan Kiai Muda di Pondok Pesantren Fatul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Kegiatan dalam rangka mengajak santri dan warga sekitar pondok pesantren untuk menggiatkan ketahanan pangan dan ekonomi. Bibit kacang yang ditanam selama 6 bulan akan menghasilkan buah siap panen yang diolah menjadi minyak untuk kesehatan dan produk skincare. Pembudidayaan tanaman saca ici juga memiliki banyak manfaat, termasuk untuk mencegah stunting pada anak. Kegiatan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok digelar relawan di Desa Citumenggung, Bojong, Pandeglang, Banten. Bioflok merupakan suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan dengan mengandalkan pasokan oksigen dari mesin air serta pemanfaatan mikroorganisme. Melalui sistem ini ikan dapat lebih bertahan hidup dan berkembang biak, mudah dilakukan dan tidak memerlukan lahan yang luas. Ketahanan pangan dapat tercapai apabila petani terus berproduksi. Hal ini disampaikan relawan dalam sosialisasi dan penyerahan bantuan kepada kelompok tani di Nias Selatan, Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan kepada petani setempat berupa bibit, pupuk, dan polybag. Bantuan diharapkan dapat meningkatkan semangat para petani dalam mengoptimalkan hasil produksi. Sementara itu, relawan juga memperluas dukungan ke berbagai kalangan serta menggelar kegiatan peduli terhadap kesehatan masyarakat. Jumat kemarin, relawan teman Sandi berkunjung ke kota Cimahi, Jawa Barat untuk melaksanakan rangkaian kegiatan. Relawan berkumpul dengan para ojol untuk memperluas basis dukungan. Relawan juga mengadakan jalan sehat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Sandiaga diyakini bisa meningkatkan geliat ekonomi kreatif, di mana juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Aku ya. Pemirsa, usaha tahu gejrot yang dijalani Paula sejak 2 tahun terakhir mendapat perhatian dari Partai Perindo. Bantuan berupa modal usaha dan gerobak baru diberikan Partai Perindo sebagai upaya membantu masyarakat kecil mengembangkan usahanya. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur.
Inilah saatnya Paula menyiapkan bahan-bahan dagangannya. Tahu gejrot menjadi menu yang dijual setiap hari oleh ibu beranak 2 ini. Baru 2 tahun berjualan, ternyata Paula sudah memiliki pelanggan setia. Banyak. Saya sering diomelin, ibu kok kadang-kadang nggak jualan sih? pada nyariin. Iya mbak, maaf, saya kalau ada urusan kadang-kadang suka nggak jualan. Iya jangan berhenti-berhenti dong bu, kata dia. Paula berjualan didampingi suaminya yang sudah tidak bekerja lagi. Meskipun penghasilannya tidak menentu, Paula masih tetap bersyukur. Kalau mau bilang cukup ya untuk sekarang mungkin ya apa ya dicukup-cukupin lah, namanya kita hidup juga kan namanya usaha, nggak mungkin kan ya kalau kita rugi ya nggak jualan. Hari ini Paula menerima buah dari usaha dan doanya. Impiannya untuk memiliki usaha yang lebih baik dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi ini Bu ada bantuan dari Perindo berupa gerobak dan modal usaha. Mudah-mudahan jualannya Ibu makin ramai dan bermanfaat untuk Ibu dan keluarga. Gerobak gitu Amin. dari Perindo. Ini Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanusudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanusudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Kini senyum kebahagiaan terpancar di wajah Paula. Semoga harapan Paula untuk mengembangkan usaha tahu gejrotnya diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semangat Paula! Pemirsa, tentara Ukraina berpartisipasi dalam latihan dari posisi yang dekat dengan garis depan di timur laut Ukraina. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.